Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Spot Horor. Kali ini ada sebuah video horor dengan judul Bercumbu dengan Hantu. Gara-gara menolong mengevakuasi mayat gadis korban tabrak lari, Rusdi mengalami kejadian mistis yang sangat aneh. Arwah gadis itu datang kepadanya dan mengaku telah jatuh cinta. Tak hanya itu, si gadis itu juga mengajaknya bercumbu. Ketika baru beberapa hari diberhentikan kerja dari sebuah pabrik tekstil di kota Bandung, Rusdi mencoba menjalani profesi baru sebagai supir angkutan kota. Sedikit pun dia tak menyangka kalau profesi barunya ini bakal mengantarkannya pada sebuah pengalaman yang benar-benar aneh tapi nyata. Pengalaman aneh yang dilakoni oleh Rusdi itu berawal ketika pada suatu hari dia menggunakan mobil angkotnya itu untuk mengangkut mayat seorang gadis korban tabrak lari. Memang ketika itu tidak ada sopir angkot atau mobil lainnya yang mau bermurah hati mengantarkan mayat si gadis ke rumah terdekat. Sementara setelah lama ditunggu, mobil ambulan dan petugas berwajib belum juga datang untuk mengevakuasi korban tabrak lari itu. Menurut kesaksian beberapa warga di sekitar lokasi kejadian, gadis itu ditabrak ketika menyeberang jalan oleh sebuah mobil sejenis Kijang warna hitam yang melaju dengan kecepatan tinggi. Gadis itu menyeberang tanpa menoleh kiri kanan. Dia seperti melamun, komentar seorang warga sambil menggelengkan kepala. Sayang sekali, kami tak sempat mencatat plat nomor polisi mobil itu, tambah warga yang lain setelah menggerutu. Dari warga itu pula, Rusdi tahu bahwa korban tidak bisa diketahui identitasnya karena tak bawa KTP atau kartu pengenal lainnya. Warga di sekitar lokasi kejadian pun tidak ada yang mengenali wajah gadis korban tabrak lari itu. Mungkin dia bukan berasal dari daerah yang dekat dengan lokasi kejadian. Kondisi mayat gadis itu sungguh mengenaskan. Selain tubuhnya penuh dengan luka gores dan memar, beberapa bagian sendi-sendi tulangnya pun tampak menyembul dan bengkak-bengkak. Dan yang paling mengenaskan lagi adalah darah tak henti-hentinya menetes dari bagian belakang kepalanya yang retak. Sungguh menyedihkan sekali keadaan gadis ini. Rusdi sempat melihat wajahnya yang cukup cantik dengan hiasan tai lalat di atas bibirnya. Sayang sekali, kalau saja tahu nama dan alamatnya, pasti kuantarkan mayat gadis ini pada keluarganya. Batin Rusdi seraya menghidupkan mesin mobil angkotnya. Meskipun demikian, karena ambulan yang ditunggu tak kunjung datang, sementara tak ada seorang pun pemilik kendaraan roda 4 yang mau mengevakuasi mayat gadis itu, maka Rusdi akhirnya mengambil inisiatif dengan dorongan rasa kemanusiaannya. Dia bersedia mengantar mayat gadis itu ke rumah sakit, meskipun pasti takkan ada seorang pun yang mau membayarnya. Tak lama kemudian, mobil angkotnya meluncur menuju rumah sakit terdekat. Namun yang sangat aneh, sejak mobil angkotnya dipakai mengangkut mayat gadis korban tabrak lari itu, Rusdi sering mendapat borongan penumpang keluar kota. Bahkan di saat sopir lain kesulitan mencari penumpang, mobil angkot yang dikemudikan Rusdi malah selalu ramai dipenuhi penumpang. Entahlah, mobil angkotnya itu seperti tiba-tiba punya daya tarik gaib yang mampu menyedot perhatian dan minat penumpang. Sopir-sopir lain setorannya pada nunggak. Tapi sudah seminggu ini, setoranmu selalu full. Rupanya kamu berbakat juga jadi sopir, Rus. Komentar Pak Barkah sambil tersenyum. Ketika suatu sore, Rusdi menyetor uang pada majikannya yang punya 5 angkot itu. Alhamdulillah, Pak. Minggu ini rezeki saya lagi bagus, Pak. Rusdi pun tersenyum bahagia. Biasanya,
Kalau mobil angkutan dipakai mengangkut mayat korban kecelakaan, maka mobil angkutan itu bakal sial dan sepi penumpang. Begitu menurut kepercayaan yang beredar di kalangan sopir. Tapi ini malah sebaliknya. Jangan-jangan arwah gadis korban tabrak lari itu mencintai Murus. Tambah Pak Barkah dengan nada yang berkelekar. Ah, Pak Barkah ini ada-ada saja. Di zaman modern ini, mana ada arwah yang jatuh cinta pada manusia, tukas Rusdi. Diam-diam, hati Rusdi sebenarnya sempat bergetar juga mendengar candaan Pak Barkah barusan. Tanpa seorang pun yang tahu, sejak mengantarkan mayat gadis itu, Rusdi sebenarnya merasa sering dibayangi oleh sosok gadis itu, yang selalu tersenyum kepadanya. Karena sudah lewat waktu maghrib, Rusdi pun beranjak dari duduknya dan pamit pulang kepada Pak Barkah. Namun sepulang dari rumah majikannya itu, Rusdi tidak langsung pulang ke rumahnya, melainkan jalan-jalan dulu ke pasar malam. Dia sengaja menyempatkan diri nonton show dangdut di panggung hiburan. Sekitar jam 11 malam, Rusdi baru memutuskan untuk pulang ke rumah kontrakannya. Ketika tiba di rumah kontrakannya, Rusdi merasa heran melihat lampu-lampu listrik di rumah itu tampak sudah terang benderang. Padahal ketika pagi buta tadi dia pergi untuk memulai aktivitasnya sebagai sopir angkot, dia sudah memastikan semua lampu di dalam rumahnya telah dimatikannya. Lalu, siapa yang telah menyalakan lampu-lampu itu? Apa mungkin ada yang masuk ke dalam rumah? Ya, misalnya si pemilik rumah yang berbaik hati karena melihat Rusdi belum pulang. Bujangan ini merasa heran. Sambil geleng-geleng kepala, dia merogoh kunci pintu rumah dari saku celananya. Begitu melihat keadaan di dalam rumah, lagi-lagi Rusdi merasa heran. Bagaimana tidak heran kalau dia melihat kamar tidurnya sudah dalam keadaan rapi dan bersih. Padahal, sewaktu ditinggalkan, kamarnya itu dalam keadaan berantakan. Maklumlah, dia tak pernah sempat merapikan tempat tidurnya. Biasanya selepas mandi dan sholat subuh, dia langsung minggat untuk mencari nafkah. Yang lebih mengherankan lagi adalah kain spray dan sarung bantal tempat tidurnya tampak sudah bersih dan rapi, seperti baru saja disetrika. Aroma melati tercium dari arah kamar tidur itu. Sesaat, Rusdi hanya bisa bercenung heran menyaksikan keanehan yang tampak di depan matanya itu. Lebih-lebih, di rumah kontrakannya, dia tinggal sendirian. Lantas, siapa yang telah merapikan tempat tidurnya? Mungkinkah ibu pemilik rumah kontrakannya yang sekali ini ingin berbaik hati kepadanya? Sekali lagi, Rusdi geleng-geleng kepala dan tak menemukan jawaban atas pertanyaannya. Namun yang jelas, tak terlihat tanda-tanda adanya orang masuk ke rumah. Bukankah setiap kali hendak keluar rumah, Rusdi selalu mengunci pintu dan jendela kamarnya? Maklumlah, rumah kecil yang baru 1 bulan dikontraknya itu letaknya agak terpencil dari rumah penduduk lainnya. Jangan-jangan semua ini ulah bangsa siluman atau makhluk halus, pikirnya. Bersama dengan munculnya pikiran itu, bulu kuduk Rusdi tiba-tiba berdiri meremang. Anehnya, bersamaan dengan itu pula, lambat-lambat Rusdi mendengar suara kecipak dan guyuran air dari arah kamar mandi. Dengan heran dan penasaran, Rusdi kemudian memberanikan diri melangkah menuju kamar mandi. Letak kamar mandi itu memang menyatu dengan dapur dan hanya dibatasi dinding penyekat yang terbuat dari bilik bambu. Semakin dekat ke kamar mandi, semakin jelas suara kecipat dan guyuran airnya. Seperti suara orang yang tengah mandi, pikir Rusdi sambil melangkah mendekati bilik kamar mandi itu. Dia lalu mencari celah lubang bilik bambu itu, dan betapa terkejutnya Rusdi manakala dari celah-celah bilik bambu itu dia bisa melihat seorang gadis yang tengah asyik mandi.
Gadis itu mandi dengan posisi berdiri agak menyamping. Sebentar mata Rusdi menjelati lekuk-lekuk tubuh telanjang si gadis. Tapi sebentar kemudian, degup dadanya tiba-tiba mengencang. Bulu kuduknya meremang dan lututnya bergetar manakala melihat wajah gadis yang tengah mandi itu. Sungguh sulit dia percaya wajah gadis dengan hiasan tai lalat di atas bibirnya itu mengingatkan Rusdi pada wajah gadis korban tabrak lari yang beberapa hari lalu mayatnya dia bawa ke rumah sakit. Jadi dia hantu? Tak sadar Rusdi berteriak saking takut dan terkejutnya. Tanpa pikir lagi, Rusdi kemudian melompat berlari keluar rumah. Tapi aneh, langkah kakinya seperti digerakkan oleh suatu kekuatan yang menyeretnya malah masuk ke kamar. Dan di dalam kamar, Rusdi hanya bisa ternganga. Matanya membelalak ketakutan melihat gadis itu tahu-tahu sudah duduk di sisi tempat tidurnya. Kamu tak perlu takut melihatku. Aku datang dengan maksud baik, ucap gadis itu pelan dengan nada memohon. Aku sendiri yang telah menyalakan lampu-lampu di rumah ini dan merapikan kamar tidurmu, tambahnya dengan suara lembut. Tapi bukankah kamu sudah meninggal? Tanya Rusdi dengan suara gemetar karena ketakutan. Yang meninggal itu hanya jasadku, tetapi arwahku tidak. Tukas gadis itu seperti ingin meyakinkan. Lalu dia bercerita dengan suara yang terdengar sangat perih. Bagiku, lebih baik mati jadi korban tabrak lari daripada harus hidup menyusui 3 sosok tuyul peliharaan orang tuaku. Kamu tahu, sudah 2 tahun lebih orang tuaku mendapatkan harta dengan cara tidak halal. Menyuruh tuyul-tuyul itu mencuri uang dari rumah tetangga. Gilanya, ibuku malah bersedia menjadi ibu asuh 3 sosok tuyul itu. Setiap malam Selasa dan Jumat, dia bersedia menyusui makhluk itu. Sampai suatu hari, ibuku ditemukan pingsan karena kekurangan darah di tubuhnya. Sejak itulah aku tahu bahwa orang tuaku memelihara tuyul di rumah. Dan sejak itu pula, ayahku memaksa agar aku mau menyusui ketiga tuyul itu. Katanya, aku harus rela melakukan ini sampai utang-utang orang tuaku lunas. Namun, aku lebih memilih minggat dari rumah daripada menuruti perintah gila ayahku itu. Rusdi hanya terdiam mendengar ceritanya yang aneh dan menyakitkan itu. Pikirannya benar-benar kacau, aneh, heran, bingung, dan takut. Semuanya seakan menyatu di dalam dada laki-laki yang masih hidup membujang ini. Sebenarnya, dalam peristiwa tabrak lari itu, aku yang salah. Waktu itu, aku memang sengaja membiarkan tubuhku ditabrak mobil. Tapi sudahlah, semuanya sudah terjadi. Yang penting, di malam ke-7 ini, aku ingin berterima kasih kepadamu, ucap gadis itu sambil merubah posisi duduknya menjadi setengah merebah. Kaki kanannya tampak terangkat menginjak tempat tidur, sementara kaki kirinya dibiarkan tetap di lantai. Karena posisi si gadis yang demikian, cahaya lampu listrik di kamar itu seperti langsung menerobos belahan atas sepasang kakinya. Lekuk-lekuk indah tubuh gadis itu pun tampak jelas karena terbungkus gaun putih yang transparan. Kurasa selama ini ungkapan terima kasihku belum cukup. Jujur saja, sejak kamu bermurah hati mau mengantarkan jasadku ke rumah sakit, arwahku sudah tertarik kepadamu. Malam ini, aku ingin mewujudkan rasa cinta dan terima kasihku. Kuharap kamu mengerti maksudku. Biar arwahku tenang mengembara di alam nun jauh di sana. Desah si gadis itu dengan senyum dan tatap mata yang menggoda.
Aneh, senyum dan tatapan mata gadis itu seperti mengundang suatu kekuatan yang bukan hanya mampu menimbulkan kesadaran Rusdi, tetapi juga telah membangkitkan gairah birahi laki-laki yang masih bujangan ini. Untuk beberapa waktu lamanya, dia tetap mencoba berdiri di sudut ruangan. Namun sorot matanya mulai berubah nanar melihat keindahan yang terpampang di hadapannya. Ayolah, tak baik terus-menerus berdiri di situ, desah si gadis lagi, sambil melambaikan tangan mengajak Rusdi duduk di sampingnya. Degup di dada Rusdi kian mengencang, gejolak birahinya makin meronta manakala sudah duduk di samping gadis itu. Apalagi dalam waktu sekejap, bibir dan tangan si gadis langsung menggerayangi setiap jengkal tubuhnya. Beberapa detik kemudian, dua tubuh tak berbusana, berlainan jenis dan alam ini telah menyatu dalam lagu dan gerak cinta yang menghanyutkan. Lama mereka saling memacu hasratnya, hingga akhirnya keduanya sama-sama tergolek lemas bersimbah keringat. Esoknya ketika pagi menjelang, saat terbangun, Rusdi tak melihat lagi gadis itu berbaring indah di sampingnya. Dia telah pergi. Kemana gadis itu pergi? Pikir Rusdi sambil melihat-lihat keadaan seputar kamarnya. Sesaat, Rusdi merasakan dirinya baru terjaga dari sebuah mimpi indah, namun terasa asing baginya. Kemudian ingatannya melayang pada kejadian aneh yang dialaminya semalam. Buru-buru Rusdi memungut pakaiannya yang berserakan di lantai dan tempat tidur. Ketika itulah, secara tak sengaja, Rusdi melihat ada bercak-bercak darah di kain sprei tempat tidurnya. Darah perawan gadis itukah? Ya Tuhan, kenapa semua ini bisa terjadi dan menimpaku? Batin Rusdi tak habis pikir. Dia semakin tak mengerti dengan kejadian yang telah dialaminya. Haruskah dia bahagia atau malah mengutuk ketololan dirinya? Hari itu Rusdi libur mengemudikan mobil angkotnya. Laki-laki ini memutuskan untuk pulang dulu ke kampung halamannya di Garut. Tiba di Garut, Rusdi lalu menemui seorang ajengan dan menceritakan kejadian aneh yang dialaminya itu, sekaligus minta perlindungan dari gangguan dan godaan bangsa makhluk halus. Bagaimanapun, Rusdi merasa risih jika harus berhubungan intim lagi dengan gadis yang bukan murimnya itu. Apalagi gadis bertelalat itu juga tidak hidup sealam dengannya. Gadis itu adalah sosok arwah penasaran akibat proses kematiannya yang tak wajar. Memang aneh dan terasa muskil sisi kehidupan yang dialami Rusdi. Tapi agaknya begitulah bagian lain dari perpaduan kehidupan nyata dan gaib, penuh teka-teki dan rahasia yang tak mudah diterjemahkan dengan nalar. Alhamdulillah, setelah meminta petunjuk dan amalan dari ajengan, Rusdi tak lagi mengalami kejadian menyeramkan sekaligus menjijikan seperti yang dialaminya malam itu. Dia kemudian melacak keberadaan gadis itu ke rumah sakit. Tapi sayang, pihak rumah sakit tak bisa memberikan banyak keterangan tentang jati diri gadis itu. Dan siapa yang telah menebus mayatnya. Demikianlah sebuah cerita horor di mana ada seorang pria sopir angkot yang berjumpa dengan hantu sebagai ungkapan terima kasih kepadanya. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.